Apa saja sih tanda bahaya kehamilan? Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Tanya Bu Bidan. Di channel ini, Bu Bidan akan menjelaskan semuanya mengenai kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, KB, program kehamilan, dan juga kesehatan reproduksi. Baik, perkenalkan, nama saya adalah Bu Bidan Dian, dan saya adalah Bu Bidan, sahabat Bunda semuanya. Baik, Bunda-Bunda, sebelum kita memulai pembahasan pada hari ini, jangan lupa Bunda-Bunda untuk memencet tombol like dan juga silahkan komen dan jangan lupa subscribe ya. Baik, sekarang kita menuju ke materi inti. Jadi, kehamilan ini Bunda-Bunda adalah sebuah proses yang normal yang dialami oleh hampir semua makhluk hidup ya Bunda-Bunda. Nah, ini biasanya kita pada saat hamil itu jarang sekali mengalami komplikasi. Namun pada keadaan-keadaan tertentu, Bunda-Bunda yang hamil ini mengalami komplikasi mulai dari komplikasi yang ringan hingga komplikasi yang berat. Nah, di sini Bu Bidan akan menjelaskan apa saja sih tanda bahaya kehamilan yang harus kita waspadai, dan jika menemukan hal-hal ini, maka Bunda-Bunda harus waspada dan harus segera datang ke pusat kesehatan terdekat. Begitu. Tanda bahaya kehamilan yang pertama yaitu Bunda-Bunda muntah terus-menerus dan tidak mau makan. Ini biasanya sudah mulai ada pada trimester pertama dan bahkan bisa berlanjut hingga trimester kedua dan ketiga. Nah, sekarang pertanyaannya, Bu Bidan, apakah ini sama seperti morning sickness? Tidak sama. Morning sickness atau mual muntah pada pagi hari itu biasanya hanya terjadi di pagi hari saja Bunda-Bunda. Hanya mual, enek, dan kemudian mungkin muntah-muntah sedikit, dan setelah itu Bunda-Bunda akan merasakan hal yang biasa begitu. Nah, tapi dalam keadaan ini yang bisa kita sebut sebagai hiperemesis gravidarum, mual muntah ini sama sekali tidak tertahankan. Sampai Bunda-Bunda ini tidak bisa makan sama sekali, hanya muntah terus. Dan akhirnya apa yang terjadi? Bunda-bundanya dehidrasi, kekurangan cairan, lemas. Nah, ini sudah tanda bahaya pada kehamilan. Mengapa? Seperti yang kita tahu bahwa janin kita itu membutuhkan banyak sekali nutrisi pada saat hamil. Nah, kalau bundanya saja sudah tidak mau makan, kira-kira janinnya dapat makan dari mana? Begitu, ya. Oke, sekarang tanda bahaya kehamilan yang kedua, janin kurang bergerak. Nah, oke Bunda-Bunda, sekarang Bu Bidan akan menjelaskan bahwa janin ini sudah mulai bergerak pada kehamilan sekitaran 16-24 minggu. Nah, gerakan ini yang awalnya masih pelan-pelan, lama-lama menjadi semakin kencang, dan ini bisa kita hitung. Dalam satu hari satu malam itu paling sedikit geraknya adalah 10 kali. Nah, pada keadaan-keadaan tertentu, bayi ini jarang bergerak, Bunda. Nah, kalau sudah geraknya ini kurang dari 10 kali, kalau geraknya ini sudah tidak sama polanya seperti gerakan yang sebelumnya, ini Bunda-Bunda sudah harus mulai waspada. Pasti ada sesuatu di sana, begitu. Yang ketiga yaitu air ketuban yang keluar sebelum waktunya. Nah, biasanya pada keadaan tertentu kan air ketuban ini ya Bunda-Bunda seperti ini ya, dia seperti balon. Air di dalam balon ini adalah rahim kita, dan ini fungsinya adalah untuk melindungi bayi dari goncangan, dari apapun, dari bakteri, infeksi. Nah, namun pada keadaan tertentu, selaput ketubannya ini robek, akhirnya dia keluar air ketubannya. Dan ini tanpa disertai dengan adanya kontraksi, tanpa disertai dengan adanya tanda-tanda persalinan. Nah, ini sudah kita harus mulai waspada. Nah, kemudian Bu Bidan, gimana caranya kita tahu kalau ini adalah air ketuban? Nah, yang paling gampang kita tahu ini adalah air ketuban atau bukan, sebenarnya air ketuban ini keluar, ini tanpa kita sadari sebenarnya Bunda-Bunda. Kalau kita mohon maaf ya buang air kecil, itu bisa kita rasakan ya kalau kita sedang buang air kecil. Tapi dalam keadaan ini tidak bisa kita rasakan apa-apa sama sekali. Tiba-tiba ada
air saja yang mengucur begitu, atau air saja yang merembes. Nah, ini sudah ada tanda-tanda ada robeknya selaput ketuban berarti. Nah, ini kita sudah harus waspada karena ini tinggi sekali kemungkinan untuk infeksi kepada bayi begitu, karena dengan robeknya selaput ketuban berarti bakteri-bakteri ini sudah bisa masuk ke dalam. Nah, ini sangat-sangat berbahaya begitu. Tanda bahaya kehamilan yang berikutnya adalah adanya perdarahan pada kehamilan muda ataupun kehamilan tua. Nah, mengapa pada kehamilan muda jika ada perdarahan berarti ini erat kaitannya dengan bisa juga hamil anggur atau bisa juga ancaman keguguran dan sebagainya. Dan pada hamil tua ini biasanya merajuk pada adanya placenta yang sedang tidak baik keadaannya atau bahkan bisa juga ada infeksi dan lain sebagainya. Jadi makanya bunda-bunda saat ada perdarahan pada kehamilan tanpa disertai dengan adanya kontraksi ataupun dengan adanya kontraksi pada kehamilan akhir, ini sudah harus langsung periksa begitu. Kemudian tanda bahaya kehamilan yang berikutnya yaitu adanya bengkak di kaki yang ini tidak sembuh bahkan setelah bunda bangun tidur di pagi hari. Jadi bangun tidur itu sudah bengkak-bengkak, dan ini biasanya bengkaknya bukan hanya di kaki namun juga di tangan, bahkan di wajah, bahkan di kelopak mata. Nah, ini erat kaitannya dengan preeklamsia atau eklamsia, yaitu keadaan di mana adanya tekanan darah tinggi dan juga adanya protein urea. Ini biasanya juga disertai dengan adanya sakit kepala, keadaan-keadaan ekstrim ini juga berkaitan dengan mata yang semakin kabur. Jadi itulah mengapa bengkak di kaki, tangan, wajah itu sudah bunda-bunda harus segera ke Bu Bidan atau ke tenaga kesehatan yang terdekat begitu. Baik, jika bunda menemui kelima tanda bahaya kehamilan ini, maka apa yang harus dilakukan Bu Bidan? Langsung ke Bu Bidan atau langsung ke puskesmas atau langsung ke klinik. Itu saja. Jadi tidak usah menunggu, tidak perlu menunggu apapun, silahkan langsung menuju ke pusat kesehatan terdekat. Bahkan jika ini di malam hari, silahkan ke IGD juga boleh, ke UGD, IGD, hal semacam itu. Baik, jika ada pertanyaan seputar materi ini, silahkan komen di bawah ini. Dan bunda-bunda, jika berkenan, bunda-bunda juga bisa bergabung di Facebook Group Tanya Bu Bidan, karena di sana Bu Bidan akan menjawab banyak sekali pertanyaan dari bunda-bunda setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai dengan jam 9 malam. Bunda-bunda jangan lupa subscribe channel ini ya. Sehat selalu ya bunda-bunda semuanya.